Halo, perkenalkan saya Sandy Adrian Andono dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1D. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah berbicara secara lisan. Langsung saja masuk pada persoalan yang pertama, yaitu 1. Jelaskan mengapa saudara sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undidar perlu menempuh mata kuliah berbicara. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan alasan mengapa saya atau kita sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia perlu menempuh mata kuliah berbicara. Sebelumnya perlu kita sadari bahwa mahasiswa yang berkuliah di Fakultas FKIP ini kedepannya mungkin akan menjadi tenaga pendidik atau yang biasa kita sebut dengan guru, entah itu guru SD, SMP, SMA, atau mungkin guru les. Oleh karena itu, dalam mata kuliah berbicara ini kita dididik atau dipersiapkan untuk kedepannya supaya kita lebih siap lagi dalam menghadapi orang-orang yang mungkin belum kita kenal atau orang-orang yang baru kita kenal, lalu kita akan berbicara di hadapan mereka. Dalam mata kuliah berbicara ini kita akan diajari public speaking, apa itu hakikat berbicara, bagaimana pembicara yang baik dan buruk, dan juga mungkin kita diajarkan untuk menjadi pendengar yang baik, dan juga bagaimana itu pendengar yang buruk. Selain itu kita juga diajari kata-kata yang baku dan tidak baku, atau kata-kata yang tepat atau tidak tepat yang harus kita ucapkan ketika kita berbicara di depan umum. Karena bagaimanapun juga, meskipun kita menggunakan bahasa non baku, karena kita atau saya berkuliah di PPSI yang kedepannya nanti mungkin akan menjadi tenaga pendidik, yaitu menjadi guru bahasa Indonesia, kita harus mencerminkan bagaimana cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar di hadapan umum. Oleh karena itu, mata kuliah berbicara inilah jawaban dari hal tersebut. Selanjutnya masuk pada persoalan yang nomor 2, yaitu sebutkan aspek-aspek keterampilan berbahasa dan jelaskan hubungan antar aspek. Sebelumnya, keterampilan berbahasa sendiri memiliki pengertian, yaitu kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang dapat meliputi mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulis. Lisan meliputi menyimak dan berbicara. Lisan ini bersifat reseptif. Sementara tulis meliputi membaca dan menulis. Tulis ini bersifat produktif. Masuk pada aspek-aspek keterampilan berbahasa. Di sini ada 4 aspek keterampilan dalam berbahasa. Yang pertama ada menyimak, kedua berbicara, ketiga menulis, dan 4 membaca. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari aspek keterampilan berbahasa tersebut. Yang pertama ada menyimak. Menyimak sendiri merupakan suatu proses kegiatan yang mencakup mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak melibatkan pendengaran, penglihatan, penghayatan, ingatan, dan pengertian. Lalu ada yang kedua, yaitu berbicara. Berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Lalu yang ketiga ada membaca. Membaca sendiri merupakan melihat sambil melisankan suatu tulisan dengan tujuan ingin mengetahui isinya. Lalu yang keempat ada menulis.
Menulis yaitu melukiskan lambang-lambang grafi yang menggambarkan suatu bahasa sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang tersebut. Contoh dari bentuk kegiatan aspek dalam keterampilan berbahasa yaitu pertama, menyimak. Contoh kegiatannya mendengarkan lagu, mendengarkan pidato, dan mendengarkan puisi. Lalu yang kedua ada berbicara. Contoh kegiatannya bertanya, menjawab, dan bercerita. Yang ketiga ada membaca. Contoh kegiatannya adalah membaca koran, membaca puisi, atau membaca komik. Yang keempat ada menulis. Contoh kegiatannya menulis surat, menulis cerita, dan menulis puisi. Selanjutnya masuk pada poin hubungan antar aspek berbahasa. Seperti yang kita ketahui, aspek dalam keterampilan berbahasa ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu ada hubungan antara menyimak dan berbicara. Yang pertama hubungannya adalah merupakan kegiatan komunikasi tatap muka langsung dua arah. Lalu ujaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru. Dalam kata lain, imitasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan menyimak berarti meningkatkan kualitas dalam keterampilan berbicara. Lalu yang kedua ada hubungan antara menyimak dan membaca. Yang pertama, keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Perbedaan keduanya, menyimak menerima informasi dari sumber lisan, membaca dari sumber tertulis. Lalu hubungan yang ketiga, keterampilan menyimak mempengaruhi keberhasilan membaca efektif. Lalu yang ketiga ada hubungan antara menyimak dan menulis. Yang pertama, bahan informasi yang digunakan dalam menulis didapatkan melalui kegiatan menyimak. Yang kedua, menyimak dapat menimbulkan kreativitas dalam menulis. Yang ketiga, keterampilan menulis mendorong seseorang untuk menggunakan kaidah berpikir dalam kegiatan menyimak. Lalu hubungan yang keempat yaitu hubungan antara berbicara dan membaca. Adapun hubungannya yaitu satu, performansi atau penampilan membaca berbeda dengan kecakapan bahasa lisan. Yang kedua ada ujaran tunaaksara atau buta huruf dapat mengganggu pelajaran membaca bagi anak. Yang ketiga, ujaran membentuk suatu dasar bagi pembelajaran membaca dan membaca membantu meningkatkan bahasa lisan. Lalu hubungan yang kelima yaitu hubungan antara berbicara dan menulis. Hubungan yang pertama yaitu keduanya merupakan alat untuk mengekspresikan makna. Yang kedua, ujaran merupakan dasar bagi ekspresi tulis. Yang ketiga ada ekspresi tulis lebih terstruktur, tetap dan jelas dibandingkan ekspresi secara lisan. Lalu yang keenam, hubungan antara membaca dan menulis. Hubungannya yaitu satu, menulis adalah kegiatan menyampaikan gagasan, pesan, informasi, sedangkan membaca adalah kegiatan memahami gagasan, perasaan, informasi dalam tulisan. Yang kedua, hubungannya ialah sebelum menulis, seringkali penulis melakukan aktivitas membaca. Yang ketiga, dalam kegiatan membaca, seringkali pembaca menulis atau membuat catatan, bagan, rangkuman, atau komentar. Ya, itulah aspek-aspek dalam keterampilan berbahasa dan hubungan antar aspeknya. Lanjut, masuk pada persoalan yang nomor 3, yaitu sebutkan serta jelaskan prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara. Di sini saya akan menyebutkan 3 prinsip umum dalam berbicara. Yang pertama ada membutuhkan paling sedikit 2 orang. Maksudnya di sini adalah berbicara sebagai bentuk komunikasi tentu saja memerlukan pihak yang berperan sebagai komunikator.
dan pihak lainnya sebagai komunikan. Dua pihak ini merupakan faktor penting terjaminnya keberlangsungan dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua ada mempergunakan sandi linguistik yang dipahami bersama. Di sini memiliki artian seperti disebutkan sebelumnya, berbicara merupakan proses simbolik, yaitu penuangan gagasan dalam bentuk simbol kebahasaan yang dimaknai bersama menurut kesepakatan antar pemakai bahasa. Lalu ada prinsip yang ketiga, yaitu berhubungan dengan masa kini. Maksudnya ialah wacana pembicaraan hanya berlangsung pada masa kini. Itulah 3 prinsip-prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara. Masuk pada persoalan yang nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan sikap pendengar yang baik dan yang tidak baik. Perlu kita ketahui, bukan hanya sebagai pembicara yang baik, tetapi kita sebagai mahasiswa program studi PBSI atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga diharuskan menjadi pendengar yang baik, karena suatu waktu apabila kita mengikuti lomba debat atau ketika kita berbicara kepada seorang, kita harus menjadi pendengar yang baik. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendengar yang baik dan apa itu pendengar yang tidak baik. Langsung saja masuk pada yang pertama, yaitu sikap pendengar yang baik. Yaitu 1. Melakukan kontak mata dengan berbicara. Yang kedua ada menunjukkan sikap yang antusias dalam mendengarkan. Ketiga, aktif memberikan respon timbal balik dengan mitra berbicara. Lalu saya akan memberikan contoh sikap pendengar yang baik. Yang pertama, mendengarkan dosen saat memberikan materi atau penjelasan lainnya. Yang kedua, dalam melaksanakan musyawarah, biasanya menerima pendapat mitra bicara merupakan hal yang menjadi suatu dasar menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, sebagai mahasiswa bersikap fokus atau konsentrasi kepada materi yang disampaikan oleh dosen. Lalu ada juga sikap pendengar yang tidak baik dan contohnya. Di sini ada beberapa sikap pendengar yang tidak baik, yaitu yang pertama, tidak fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara. Ada juga memotong pembicaraan merupakan salah satu sikap pendengar yang tidak baik. Yang ketiga, tidak menghargai pembicara dalam menyampaikan materi. Ada juga melakukan kegiatan lain dalam proses mendengarkan. Contoh sikap pendengar yang tidak baik yaitu 1. Memotong pembicaraan ketika mitra bicara belum selesai dalam berbicara. Yang kedua, menggoyang-goyangkan kaki, pandangan tidak fokus dan lain-lain ketika ada seseorang yang sedang berbicara. Yang ketiga, ketika mendengarkan cerita dari orang lain, menganggap sepele atau tidak penting cerita dari orang tersebut. Itulah sikap pendengar yang tidak baik dan contohnya. Lanjut masuk pada persoalan yang terakhir, yaitu persoalan yang kelima, yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menentukan keefektifan berbicara. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi keefektifan berbicara, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Kita mulai dari faktor kebahasaan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada faktor ketepatan ucapan. Pembicara menyampaikan informasi dengan memperhatikan bumi bahasa untuk mempermudah audiens dalam memahami suatu informasi yang akan disampaikan. Lalu ada yang kedua, faktor kedua yaitu penempatan tekanan, nada, dan durasi. Faktor ini dimaksudkan agar audiens lebih nyaman lagi atau lebih tertarik terhadap pembicara, karena pembicara bisa memainkan nada yang tepat dalam waktu dia sedang berbicara.
Lalu yang ketiga yaitu memperhatikan pilihan kata atau diksi. Pilihan kata yang digunakan dalam proses berbicara yaitu jelas, bervariasi, dan tepat. Yang keempat yaitu ketepatan sasaran pembicaraan. Maksudnya ialah kita harus tahu siapa yang orang yang akan ajak kita bicara, entah itu anak kecil, orang seumuran dengan kita, atau orang yang lebih dewasa. Kita harus memperhatikan struktur kalimat yang akan kita gunakan dalam berbicara dengan orang tersebut. Selanjutnya, faktor yang kedua selain faktor kebahasaan yaitu faktor non kebahasaan. Faktornya yang pertama ialah sikap pembicara. Sini maksudnya sang pembicara harus bersikap positif atau membawa dirinya dengan positif sebagai pembicara. Yang kedua ada pandangan mata. Pembicara harus memandang audiens agar audiens merasa diperhatikan dan pembicara pun bisa menyampaikan apa yang akan dia sampaikan secara baik dan benar. Lalu yang ketiga ada gaya bahasa tubuh. Gaya bahasa tubuh di sini yaitu seperti menggerakkan tangan atau menggerakkan kepala agar audiens lebih memahami lagi apa yang disampaikan oleh pembicara. Lalu yang keempat ada kenyaringan suara. Tinggi rendahnya suara juga harus diperhatikan dalam berbicara. Sang pembicara harus memperhatikan hal tersebut supaya audiens bisa lebih memahami lagi apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang terakhir, yang kelima yaitu ada penguasaan topik. Pembicara dituntut untuk menguasai topik atau menguasai materi yang akan mereka sampaikan di hadapan umum. Mereka harus mempersiapkan dengan baik dan matang supaya ketika mereka berbicara di hadapan umum, mereka tidak merasa bingung atau merasa gugup untuk menyampaikan materi di hadapan umum. Sekian jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah berbicara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.